warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap kepala dusun bersih ya, bersih desa dan gelar potensi desa Gendawatu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini kami sebagai perwakilan dari desa Gendawatu akan menampilkan membaca kitab Gundul, kitab kuning yang berjudul Fathul Qorib Al-Mujib yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Baik, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa tarayyi. Qala Syekhul Ma'arif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulan ay hada fasulan utawi iki tuana fasal di fimu jibil gusli yang dalam perkara yang dalam materi lagi perkara yang motivasi adus wal gusulan utawi adus ulgotan yang dalam mugoi iku saya langsung maing ngile age banyu ala cai dengan nasi suci mutrakan kelawan mutlak wasar akan yang dalam mugoi syariat itu saya langsung ngile age mak ala jamil badani karena sekabiani awak diniatin kelawan niat maksud satenkan untuk aku waladilan tahu perkara yuti bukan wajib bagi wa ala di al-gusrain atas itu sitatu asya orang berabila suci. Salah satu utawi dulu minna berkesan yang sita itu dasar ibu sekutaran dia yang dalam salah satu adijal beberapa orang lanang dan bisa beberapa orang lanang wayangan dari salah satu ibu itu tidak ulus kita yang ini tentunya kita loro wali akbaru lantas dari kata hubungan adhalal ikhwa'i sakit ini dapat itu Allah bila dihayin kawan oleh lagi najukan oleh wajib tak pertama wajib tak pertama sebagai sopo hayin wa ahsyama dari khasafah ilakan timur zangkin hayin awal tahu kira-kira khasafah lima ketujuh sampai mengangkat kabupaten Jamai sifatin dalam fakti wa yang suruh menjadi sapal ada di orang anak adam al-wajib yang tinggi seperti al itu junuban dari junub bila jima kelawan alainya dengan ketukar wajib kelawan dari terobama amal lain wa amal kawin ayat itu malayu atau muka orang tentunya ini amal muslim itu sebaik bila jim kelawan alainya dengan diviin dalam ayat wa amal misalnya amal utawi misal al-muslim itu salah itu selama muka orang atus itu mautut alainya langsung muslim bila jim kelawan bila jim safadili kelawan alainya dengan kaya sebagai muslim wala bila jim orang kelawan alainya dengan itu bila dari itu oleh muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas soal perkara yang mewajibkan mandi. Mandi secara istilah yaitu begini, di sini dikatakan saya langsung ala jami badani, yaitu mengalirkan air ke semua badan dengan niat yang ditentukan. Dan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 dari 6 itu bertempat pada laki-laki dan perempuan. Jadi 3 perkara itu bisa mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib. Yang pertama adalah iltika uluf pertama ini, yaitu bertemunya 2 alat kelamin. Perlu dipahami bertemunya 2 alat kelamin baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Baik misalnya laki-laki itu memakai pengaman, itu juga bisa mewajibkan mandi. Seperti contoh, bahkan di fikih juga dijelaskan ada raksasa besar yang tidak bukannya kotor, yang tidak bercelana dalam, misalnya ya kan. Terus ada orang laki-laki kecil yang masuk di dalamnya, seperti apa itu? Wah, baju kira-kira. Nah, misalnya kan
Nah, cara langsung kan lebih kecil ya, lebih kecil. Ya, tapi itu juga mewajibkan mandi juga karena bertemunya dua titik, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Ya, contohnya secara langsung ya seperti hubungan suami istri lah, seperti biasanya. Ya terus di sini dikatakan ketika yaitu memasukkan orang yang hidup secara jelas asapanya, yaitu asapa itu alat kelamin orang laki-laki, atau kira-kiranya seperti jika tidak ada asapanya atau tidak ada alat kelaminnya, ya kira-kira dimasukkan, itu juga bisa mewajibkan mandi. Dan orang yang dimasuki itu menjadi junub, ya junub itu bisa juga mewajibkan mandi juga. Jadi jangan sangat hati-hati peserta. Dan di sini juga diterangkan ada pun mayit. Mayit itu kan wajib dimandikan ya. Misalnya sudah dimandikan, terus mayit itu dimasuki seseorang. Misalnya mayit itu perempuan, kemudian dimasuki seseorang, maka mayit itu tidak perlu di sini dikatakan kalau yu'adu wujuluhu, tidak wajib mengulangi memandikan mayit tersebut. Dan dikatakan juga bungsa itu orang yang berkelamin ganda, yang muskil itu berfungsi keduanya, jadi bisa pipis, dua-duanya bisa pipis. Itu juga bisanya memasukkan ya iseng-iseng ya mempermainkannya, itu tidak mewajibkan mandi. Di sini dikatakan kalau guslah maka tidak wajib mandi, serta memasukkan hasafanya ke dalam kubur itu ya bagian alat kami bagian depan, itu tidak mewajibkan mandi. Ya perkara tersebut yang pertama adalah ketika Allah kita ini, kemudian Paminamus tariki nanti ku tetap saking perkara kang luparan ini jalur mani utawi mutu mani. Yang kedua yaitu keluar mani min cacing dari seseorang biwiri rajin lawan tanpa sebab manjingake wa ikola lalu bitik apa angani mani itu kakotorotin kaya setetes. Yang kedua itu adalah keluar mani dari seseorang yang dimaksud tanpa keluar mani tanpa memasukkan, itu juga mewajibkan mandi walaupun sedikit, walaupun setetes. Katakan wa'ing kola mani kakotorotin, dan senajan setitik seperti setetes. Dan dikatakan juga walau kanat ala laulidami, dan dikatakan juga walaupun setetes itu seperti warna darah, bukan berupa warni, itu juga mewajibkan mandi juga. Terus perkara selanjutnya yaitu wa'amna mustariki al-mautu ila fisaidi, kecuali mati syahid. Kemudian selanjutnya adalah mati, bukan orang mati kemudian wajib mandi sendiri, bukan. Orang mati ya kan itu wajib dimandikan dan harus kena seluruh badannya. Karena mandi telah dijelaskan di awal tadi, secara istilah adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang benar-benar, jadi niat memandikan mayit. Kecuali mati syahid itu tidak mewajibkan mandi. Nah, itu tadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Tiga itu dialami oleh orang laki-laki dan orang perempuan. Yang pertama yaitu bertemunya dua alat kelamin. Yang kedua yaitu keluar mani. Jadi yang keluar mani bukan hanya orang laki-laki, tetapi orang perempuan juga bisa keluar mani. Kemudian yang ketiga adalah mati, kecuali mati syahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat 1 dibacakan kajian dalam mulai berhukum hari wanita dan pasal saya bacaan syahadah. Dalam bentuknya versi yang berdua pasal setengah itu berapa banyak daerah bukan dalam kajian daerah dan hasil pasal syahadah dan syahadah. Maka itu kau tahu bahkan bahwanya itu ada penting kalau kali itu kamu itu di kajian dalam umur baik bahwa dari semua itu diskusinya Soko pura-pura dalam pasal mengkoyak akan minta jihar hati sang perjini wonton ala sebelum sate yang kita sih dalam sehat ala lihatin kita sih orang kronolora balik sedati balik kronowata ini nomor ini sebagai wilayah dari sang salah sebab hayati bahwa ulun dari depan yang sini berupa walang waswadun bawang waswadun nanti walang mulat dari walang kami kuasa dan dirang kita dapat banget abangnya daun pangal aku Laisa lawana fi asal hasil baru ke dan kita makan waktu silahi dan kita dalam kita silah tidak dapat jamu utawi baru kita dapat jamu istadas dapat apa kuma dulu apa hitam atas wabah simbol irang apa jamu ada asbulan melarang ake yang uang apa narikuni kata orang tersebut sehingga ngobong apa nar ingkong manifestasi dan khas dua yang khas semua dalam petik al-hari juga mati aku balik tadi adalah seorang laki-laki bahwa itu apa utawi bang kalau cuma pada yang mengatur al-hari sekali anak kalau kebawa terus dari anak itu lagi sama orang dan arah yang datang di pasar yang khas dan dia betul ya ilang dari tambahan ya di akhir harapan akibat itu waktu dan bahasa waliratun kan setiap orang dalam apa itu menjawab ya Waistilah adalah sahabat atau kata kesehatan dari sahabat Allah sahabat itu akan berjalan ke kurang itu oleh yang hadir dalam saat yang kurang baik lalu rasa berkasih rasa bersatu orang yang kasih balas sehat ini saya jelaskan tentang pasal di banyak paket haji yang kasih wajib lagi yaitu pasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum haji nifas dan keislaman Berujuk minal hati salah satu gimana wanita itu mengeluarkan 3 macam darah. Yang pertama itu adalah darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Yang pertama, kalau haid itu ada mal farju fisinal haji wawa isusina faksoran yang terjadi arti alasan jenis sehati ailah-ilatin balik jadilatin liwali sahabatin wiladati. Yang pertama adalah darah haid, yaitu darah yang keluar pada umur orang haid yaitu 9 tahun atau lebih dari farjinya perempuan dalam keadaan yang sehat, bukan karena sakit, akan tetapi karena memang mata dan memang sifatnya wanita ya. Selain sifat-sifat melahirkan. Minimal masa haid itu 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari, dan umumnya masa haid itu 6 sampai 7 hari. Walau aswadul mutadamun ladaun. Dan warnanya darah haid itu merah ke hitam-hitaman yang menyakitkan. Jadi wajar kalau orang perempuan pada waktu 6 bulan itu kan sakit ya. Jadi ya wajar saja. Dan yang kedua, wanita tua jamal faizu atbal tadi kalau faizu al-walad yang kebaru lain sama nifasan wajah berjai fi akibat yakni kawatun kawilatun wal sawfa. Dan yang kedua adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Kata-kata setelah melahirkan maka itu mengecualikan darah yang keluar sebelum melahirkan atau darah yang keluar bersama anak, maka itu juga termasuk darah nifas. Minimal masa nifas itu 1 tetes, maksimalnya 60 hari.
kalau pada umumnya itu 40 hari. Yang ketiga, wa'isyahadahu aidamu'ahu adamu'al khalifu fi wali ayyamil haji wa nifasi ala sabili sekati. Dan yang terakhir yaitu darah istihadah, yaitu darah yang keluar pada selain darah-darah haid atau nifas. Ya, itu ya darah penyakit karena itu keluarnya kan pada selain jadwal haid atau nifas. Misalnya ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah 11 hari. Seperti yang saya katakan tadi, maksimal masa haid itu kan 15 hari. Jadi kalau 17 hari kan tujuannya ini kan bukan termasuk sudah melampaui batas haid, maka itu bukan termasuk darah haid, akan tapi darah istihadah atau darah nifas. Sekian dari saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pembacaan kitab Fathul Qorib Tamujid telah kami selesaikan. Semoga ilmu-ilmu yang kami berikan semua bisa bermanfaat khususnya untuk kita semua. Sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari dusun Pondok Watu.